Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mitra Gracia Alfiana Dareno, NIM 2214201121 dari kelas A4 Keperawatan semester 3 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan sistem reproduksi sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah maternitas dengan dosen pengampu Nurse Milin Kuntul Eskap MKes. Sistem reproduksi adalah sistem tubuh yang berkembang biak atau bertanggung jawab terhadap kelangsungan suatu generasi. Secara fisiologi, sistem reproduksi dapat inefektif tanpa mempengaruhi sistem tubuh yang lain. Organ reproduksi wanita yang utama dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama, memproduksi dan menyimpan ovum. Dalam menghasilkan ovum, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kategori kedua adalah saluran reproduksi yang terdiri dari fembrae, tuba fallopi, cervix, dan vagina. Kategori ketiga adalah implantasi hasil fertilisasi yaitu uterus. Berikut adalah sistem reproduksi wanita. Mioma uterus atau leiomioma yaitu tumor jinak yang berada di dalam usus rahim terjadi pada wanita premenopause. Ada istilah lain tumor jinak yang berada di rahim yaitu fibroid rahim. Mioma uterus sering ditemukan di daerah corpus luteum. Mioma uterus merupakan tumor yang sering ditemukan pada wanita usia reproduksi dan diperkirakan bahwa 20-50% dari mioma adalah simptomatik. Ada tanda dan gejala terkait kasus mioma uterus seperti menstruasi yang berlebihan dan nyeri akibat adanya penekanan massa. Selanjutnya kita masuk pada etiologi. Penyebab mioma uterus saat disebabkan meningkatnya hormon estrogen. Fibroid mioma sangat rentan bagi wanita hamil karena pertumbuhannya lebih cepat dan akan mengecil ketika di usia menopause. Mioma merupakan suatu sel yang tumbuh abnormal walaupun penyebab mioma belum diketahui. Mioma uterus dikarenakan kontrasepsi hormonal, makanan seperti daging setengah matang, faktor genetik dan siklus menstruasi yang disebabkan oleh migrasi emboli sehingga mengurangi aliran darah yang berujung adanya pertumbuhan mioma uterus. Klasifikasi mioma uterus berdasarkan letaknya dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama fibroid subreosa yang terletak di permukaan luar rahim dan tumbuh keluar, yang kedua fibroid intramural yang tumbuh di dalam dinding rahim, yang ketiga fibroid submukosa yang tumbuh di dekat endometrium dan cenderung tumbuh ke arah rongga rahim. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis menurut para ahli terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya nyeri, pendarahan uterus abnormal, adanya tekanan abdomen, infertilitas atau distorsi rongga yang signifikan, menorragia atau pendarahan haid dalam jumlah yang banyak, dan adanya konstipasi dan obstruksi. Tumor monokler yang berasal dari sel miometrium yang telah mengalami perubahan molekuler spesifik yang memicu adanya tumor. Mioma uterus tumbuh dimulai dari bibit kecil yang berada dalam miometrium dan lambat laun bibit tersebut akan tumbuh membesar karena pertumbuhan miometrium tersebut mendesak sampai mengelilingi tumor di dalam uterus. Apabila ada satu mioma menonjol, maka terdapat penekanan di daerah kandung kemih sehingga menyebabkan adanya keluhan nyeri. Berikut adalah contoh askep mioma uterus. Demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di lain waktu. Bingung mau kuliah di mana? Pusing milih jurusan? Eits, jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado solusinya. Mengapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Daerah tersebut terletak di tengah kota, sehingga menjadikannya sebagai letak strategis yang mampu diakses oleh siapapun juga. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki edukator yang berkualitas karena rata-rata pengajarnya telah meraih gelar S2 dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, jika berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian tidak perlu sibuk memikirkan biaya karena biayanya sangat terjangkau.
Tidak lupa juga, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki program scholarship dan internship. Bahkan ada program internship ke Jepang. Kak, kalau aku minatnya di keperawatan dan kesehatan, Jangan khawatir, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi B, memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, serta edukator yang berkualitas. Fasilitas lengkap tersebut sudah termasuk dengan 7 laboratorium, yaitu keperawatan dasar, medical bedah, anak, maternitas, gawat darurat, jiwa, dan komunitas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu. Fakep Unpi, we care, we cure to the core.